Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Nama saya Muhammad Ridho Harahap dengan NIM 1914010889. Jadi sini saya mau menjelaskan aplikasi Android saya yang mengenai storage ataupun penyimpanan. Saya sini menggunakan database menggunakan Firebase. Oke, untuk langkah awal pertama kita harus menyeting Firebase terlebih dahulu pada konsolnya. Jadi kita masuk kepada web browser, kemudian kita masuk pada firebase.go.com. Di sini kita bisa langsung untuk mulai. Di sini untuk add project, di sini buat projectnya entah apa nanti. Itu kalau ini untuk membuat. Terus karena saya sudah buat, jadi tinggal langsung buka di Firebase Code ini. Jadi nama dari database itu adalah Firebase Code. Kemudian pergi ke real time database. Nah, di real time database ini, di sini di rows ini tuh harus dibuat menjadi true agar bisa nge-read dan juga bisa write. Nah, awalnya settingan ini bakal jadi false, jadi diubah menjadi true, kemudian kemudian di-run-kan. Lanjut, untuk melihat database apa yang udah masuk itu ada pada data ini. Nah, pada data ini ada masuk data barang nih. Nah, data barang di sini ada jenisnya. Nah, ada harganya, ada key ini bawaan yang dari Firebase-nya, kemudian ada merek dan ada nama. Ini untuk setting pada database-nya. Oke, sekarang lanjut untuk setting Firebase pada Android Studio. Untuk men-setting Firebase pada Android Studio, pertama kali kita harus memasukkan dependencies pada Gradle. Yang pertama pada Gradle app, pada Gradle app ini, sini kita masukkan di pluginsnya itu ada id.coms Google GMS Google Service. Oke. Selanjutnya kita masukkan implementation pada dependencies-nya com Google Firebase Database versi 20.0.2. Inilah versi yang terbaru sekarang pada Firebase. Kemudian di Gradle satu lagi yang untuk Gradle yang project, di sini juga kita masukkan di dependencies class path-nya itu com Google GMS Google Service versi 4.3.10. Nah, jika sudah ini, kita bisa nge-build Gradle, design project with Gradle agar dia bisa tersinkronisasi. Nah, setelah jika sudah sampai sini, sudah dia terhubung kepada Firebase. Oke, selanjutnya untuk penjelasan pada tampilan. Untuk pada tampilan main activity di sini cuma bikin seperti ini ya, bikin tampilan yang dasar. Ada untuk menambah data dan bisa melihat data. Di sini menggunakan text view untuk ini. Selanjutnya ada button, ada dua button. Pertama button tambah dan kedua ada button untuk melihat data, untuk create and read. Oke. Untuk codingannya pada main activity hanyalah untuk intent ataupun membuat start activity agar dia bisa terkoneksi kepada Firebase-nya nanti. Jadi hanya seperti biasa dideklarasikan buttonnya tadi sesuai namanya. Ada bt create data dan bt view data button di sini. Setelah itu kita membuat set on click listener pada kedua button tersebut. Oke, setelah dibuat, isinya itu adalah start activity dengan parameternya Firebase db create activity get act intent. Jadi dari kita harus membuat lagi nanti kelas Java Firebase db create activity yang di sini nanti ada logikanya untuk melakukan pemrosesan pada Firebase. Dan get act intent main activity this. Jadi kita mau pergi ke sini dari main activity. Sama juga seperti untuk yang view. Sini kita bakalan pergi yang ke read activity. Oke, selanjutnya penjelasan pada si barangnya. Nah, pada create activity dulu. Nah, pada yang create activity yang pada tampilannya nanti itu sangat sederhana. Di sini hanya ada text view untuk tambah data, kemudian ada 3 edit text dan juga ada sebuah button submit untuk memasukkan inputan tadi ke dalam Firebase. Oke, masuk ke codingan Java. Codingan Java ini
Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini ada, kita inisialisasikan lagi, ada button dan edit text. Diinisialisasikan. Selanjutnya kita bakal mengambil referensinya kepada Firebase database. Nah, sini kita buat variabel baru bernama database, Firebase database.getInstance getReference. Oke. Selanjutnya ada kita buat jadi final barangnya ini. Jadi setelah ini barangnya itu bakalan dimasukkan pada sini. Nah, barangnya tadi ada 4 yang mau kita ambil, ada nama, merek, harga, dan key. Nah, oke. Public barangnya dikosongkan aja. Selanjutnya kita buat untuk public string get key, bakalan dikembalikan key. Ini bakal otomatis yang nanti bakalan masuklah ke dalam si Firebase. Sama juga ada key, ada nama, ada merek, dan ada harga. Kemudian override public string to string. Jadi setiap dari yang dimasukkan tadi bakal dibuat ke dalam string. Oke, selanjutnya untuk public barangnya, barang tadi dimasukkan setiap nama, merek, dan harga itu ke dalam key ini, agar biar dia bisa nanti masuk ke database. Oke, lanjut ke Firebase create activity. Oke, ini ditinggalkan dulu. Nah, ini jika barangnya itu tidak kosong, artinya ini kalau mau diedit tadi. Nah, karena kita untuk create kita pergi ke sini. Selain itu, nah karena masih kosong, dia bakal BT submitnya tadi, button submitnya ini itu untuk ini memasukkan ataupun menginsert data ke dalam Firebase if empty. Nah, jika kosong, nah kalau kosong semua itu ini bakalan nggak bisa, bakal dikasih tahu nanti kosong. Nah, dan jika dia udah ada semua, nah jika sudah artinya nggak ada yang kosong, dia bakal memunculkan snack bar Mac. Nah ini data tidak boleh kosong itu. Nah, kalau misalnya nggak kosong baru dia bisa dijalankan. Kemudian ada input method manager, ada ini get system service context. Nah, menggunakan konteks input method service. Ada IMM, ini tadi dari ini yang input method manager dibuat jadi IMM. Hide soft input from window, et nama token. Oke, tokennya dibuat jadi 0. Itu untuk nge-submit tadi. Intinya masuk ke yang si submit barang tadi. Submit barang. Sekarang pergi ke si submit barang karena udah. Nah, kalau udah ada, dia bakal buat masuk ke database child. Database tadi adalah ke Firebase yang tadi. Nah, masukkan barang, kita push untuk setiap value-nya. Nah, sukses, berikan sini. Ini nama set text yang 000. Kemudian dikosongkan tadi bagian dari formnya itu dikosongkan, kemudian data berhasil ditambahkan. Nah, oke, nah jika udah, dia bakal ngeklik lagi, dia bakal nge-intent dari activity yang sekarang itu ke Firebase create activity class. Oke, itu untuk yang bagian create. Kemudian untuk yang bagian update, itu saya pergi lagi kepada main. Untuk yang bagian update itu setelah bagian read, berarti sekarang pergi yang ke read dulu. Nah, karena kita udah memasukkan tadi database-nya ke dalam Firebase, sekarang kita bakal ditampilkan ke dalam sebuah reseller view. Dimasukkan ke reseller view-nya. Nah, di sini untuk reseller view-nya diinisialisasikan lagi menggunakan adapter yang nanti dia bakalan bisa otomatis menginputkan ataupun meread data dari Firebase-nya ke dalam Android-nya. Nah, di sini diinisialisasikan terlebih dahulu ratio view dan komponennya. Oke, selanjutnya ini untuk mengambil data dari Firebase-nya. Tetapi shall add value listener public on data change. Kemudian daftar barangnya tadi, semua daftar barang yang ada pada ini, dimasukkan ke dalam array list. Nah, barang-barangnya itu not data snapshot value barang set key. Selanjutnya bakal daftar barang ditambahkan add barang dari si Firebase tadi. Kemudian inisiasi adapternya dan barang itu dalam bentuk array list. Nah, jadi di set adapternya itu ke dalam reseller view. Adapter barang reseller, daftar barangnya tadi menggunakan Firebase read activity dari sini. Kemudian reseller view set adapter. Jadi ini
resellernya bakalan di set dengan isi dari si release-nya tadi. Nah, kalau misalnya error database yang artinya tidak bisa terhubung, dia bakal system out print line database error dan kemudian diminta apa ke pesan kesalahannya. Nah, itu untuk si read. Nah, setelah di read dia bakal muncul nanti di sini. Setelah muncul pasti ada dua opsi, selanjutnya itu adalah read dan juga update dan juga delete. Nah, itu yang ke update masih kembali lagi ke Firebase DB create activity. Nah, jika barangnya itu tidak sama dengan null, artinya dia ada. Nanti kalau misalnya dia diklik, sebenarnya ada pada adapter barang reseller nih. Nah, di adapter barang ini dia bakalan membuat logika apabila pada si item barang ini nanti bukan pada si read. Nah, kalau misalnya salah satu ininya nanti diklik, dia bakalan menampilkan sebuah dialog view. Dialog view-nya bakalan ini, ada edit data dan juga delete. Nah, itu kita butuhkan sebuah adapter barang untuk menyimpan si resellernya tadi. Oke, diinisiasikan dan juga ada Firebase data listener, kita buat jadi listener. Inisialisasi, kemudian kita buat sebuah class baru namanya itu view holder yang dia nge-extend reseller view.viewholder. Nah, oke, udah dibuat. Nah, nama barang jadi dia bakal membuat judulnya itu sesuai dengan nama barang. Jadi pada di sini tuh hanya nama barangnya yang muncul. Jadi untuk detailnya belum bisa ditampilkan. Oke, selanjutnya on bin view holder. Jadi ini on bin ini kalau misalnya nanti dia diklik, nah untuk ngebin agar dia bisa ditampilkan. Nah, oke, di sini adalah final string name daftar barang. Nah, context start activity Firebase read single activity get act intent put extra. Nah, ini kalau misalnya dia kita klik nanti dia bakal muncul untuk detail. Tapi codingannya masih belum sampai sini. Nah, holder TV set on long click listener. Nah, jika dia diklik lama pada ininya nanti, pada tiap-tiap itemnya, jika diklik lama dia bakal memunculkan sebuah dialog. Dialognya itu diambil dari dialog view ini, ada edit data dan juga ada delete. Nah, judulnya adalah pilih aksi. Ada dua button tadi, yang edit dan juga delete. Kalau misalnya edit button diklik edit button, oke, dia bakal menjalankan ini, menjalankan sebuah public void on click. Oke, ada dialog dismiss untuk mengabaikan ada info dan juga ada konteks start activity melakukan intent dari sini, dari Firebase create ke Firebase create db activity get act intent. Nah, dengan put extra name data. Nah, data itu adalah daftar barang get position. Jadi dia sesuai posisinya. Kalau nomor 1 dia bakalan update yang nomor 1, dan nomor 2 dia bakalan nge-edit atau nge-update yang nomor 2. Nah, lanjut lagi ke create activity. Pada create activity-nya di sini, dia bakalan ke sini. Jika barang yang kita tadi klik itu nggak kosong, artinya ada nama, berarti kita masukkan dia ke dalam edit text-nya. Kita masukkan namanya, mereknya, dan juga harganya. Jadi kita bisa edit dan juga ada sebuah button submit, di mana button submit ini itu untuk mengubah barang sama seperti yang pada si insert tadi ataupun create. Tapi bedanya di sini itu kita melakukan sebuah update barang. Kita update barang itu sesuai dengan namanya tadi. Nah, jika tombol kliknya diklik, dia bakal melakukan seperti ini. Listener on click data daftar barang get position dan position. Jadi sesuai apa yang diklik tadi. Nah, oke, itu untuk ngeklik. Mungkin itu ya sudah selesai sampai yang diklik. Langsungnya kita buka pada Android, pada aplikasinya. Di sini untuk menambahkan data, di sini kita bisa tambahkan data, misalnya
Kalau di sini merek misalnya buat iPhone X, kemudian ada merek barang itu adalah Apple, harga barangnya buat sini 5.000. Kemudian kita submit. Oke, data berhasil ditambahkan di sini snack bar. Oke, datanya langsung kosong. Jadi seperti tadi kan langsung kosong dia kalau udah di submit, dikosongkan. Oke, selanjutnya balik lagi ke yang ke belakang untuk melihat data apa aja yang udah masuk. Nah, ini itu menggunakan yang si adapter tadi yang menggunakan reseller. Nah, ada NGG dan juga iPhone X. Kalau misalnya iPhone X ini diklik, nah dia bakalan muncul detail. Nah, untuk detail ini ada pada sini. Di sini jika dia diklik, nah jika foldernya itu diklik judulnya tadi, judul barangnya diklik, dia bakalan melakukan intent lagi, konteks activity, start activity, Firebase read single activity. Jadi dia bakalan pergi yang ke single activity, get act intent, dan put extra datanya itu adalah daftar barang sesuai dengan posisinya. Firebase diberi, nah di sini oke, ada lagi buttonnya. Kemudian sini bakalan memunculkan edit textnya tadi, tapi di sini edit textnya itu setnya nggak bisa di set lagi, jadi enable karena kita hanya fungsinya untuk melihat. Jadi kalau nggak ada, kalau dibuat ini true artinya ataupun dihapus, dia bakalan bisa diedit. Nah, set visibility juga bakalan jadi gone, jadi dia agak-agak kabur gitu. Nah, oke, nah ini dia untuk yang menerima dari intentnya tadi. Nah, dia bakal menerima jika barang itu nggak kosong, artinya ada yang kita pilih, dia bakal ngeset tiap teksnya itu sesuai dengan nama. Kalau dia untuk nama, dia bakal nama, merek dan harga, yang semua harga. Nah, itu. Nah, seperti ini. Tapi kenapa di sini tambah data ya? Karena di sini tetap menggunakan dari si ini, lewat dari yang di create. Oke. Jadi jika dia yang diklik tadi, jika pada ini adapternya di hold, ada yang long, jika long ini, dia bakal muncul sebuah direct button yang dibuat menggunakan ini direct view tadi. Jadi data, di data, nah seperti ini. Misal dibuat iPhone X nya jadi 11, di sini Apple ditambah menjadi besar. Sini harganya ditambah menjadi 9.000. Kemudian di submit. Oke, data berhasil diupdate. Kemudian klik OK. Nah, oke, lanjut kita lihat di sini. Nah, dia sudah berubah. Nah, kalau ini diklik juga, dia bakalan juga berubah untuk yang read single activity yang tadi. Nah, ini untuk menghapus, ditahan lagi lama, sehingga delete. Nah, sukses delete. Nah, jadi barangnya udah nggak ada. Jika kita lihat pada database yang di Firebase, nah, barangnya oke. Udah, jadi dia real time database, jadi nggak perlu, jadi semua orang yang mengubah data dia bakal langsung berubah pada real time database ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata dan kekurangan saya minta maaf. Kepada Allah mengampun. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.